Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, tsumma amma ba'd. Mendekati hari raya atau di momen hari raya atau malam hari raya, termasuk di dalamnya biasanya ketika juga menyambut bulan Ramadan, biasanya kaum muslimin wabil khusus di Indonesia ini melakukan hal-hal untuk menyambut kedatangan momen tersebut. Biasanya dengan menghias rumah, ya, menyalakan lampu hias misalkan, atau yang semisalnya, kemudian menyalakan kadang obor dan lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana hukum perbuatan ini? Apakah diperbolehkan atau tidak? Perbuatan ini sebagian pihak ada yang mengklaim bahwa itu dilarang, ya. Ada yang mengatakan itu dilarang. Katanya itu merupakan satu perbuatan yang dilakukan oleh Daulah Fatimiyah di Mesir waktu itu, dan Daulah Fatimiyah itu katanya Syiah. Benarkah seperti itu? Jawabnya tidak benar. Bahkan di antara pihak yang pertama atau perkara ini, yang menghiasi masjid dengan lampu misalkan, atau di halaman masjid atau di rumah-rumah ketika menyambut bulan Ramadan atau datangnya hari Raya Idul Fitri, itu merupakan sunnah yang sudah berjalan sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman salaf. Bahkan itu telah dilakukan di zaman sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak benar kalau yang mengadakan pertama kali itu Bani Fatimiyah, Daulah Fatimiyah dari Mesir yang Syiah itu. Tidak benar sama sekali. Salah satu yang pertama kali melakukan hal tersebut adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi yang pertama kali melakukan menerangi masjid di bulan Ramadan, di awal Ramadan, menyambut Ramadan dan dikiaskan juga di hari raya itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, bukan Daulah Fatimiyah di Mesir, tapi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya hadis ini atau riwayat ini sabit, valid, ya, dikemukakan juga oleh dari sahabat Ali bin Abi Thalib secara mursal. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu ketika melihat masjid-masjid itu terang benderang di bulan Ramadan, karena hasil daripada istihad Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib itu mengatakan atau mendoakan sahabat Umar, beliau mengatakan nawwarallahu li Umar bin Khattab kama nawwara masajidallah. Ini doa Ali bin Abi Thalib kepada sahabat Umar bin Khattab yang tadi menyalakan lampu-lampu di bulan Ramadan untuk menyambut Ramadan. Semoga Allah menerangi kubur Umar bin Khattab sebagaimana dia dulu semasa masih hidup menerangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan lampu-lampu. Ya, dengan lampu. Bahkan seorang ulama namanya Al-Azraqi, beliau wafat tahun 250 Hijriah. Berarti imam ini termasuk generasi salaf karena hidup di abad ketiga. Wafatnya tahun 250 Hijriah. Dalam kitabnya yang berjudul Akhbarul Makkah, dan ulama yang lain menyebutkan dulu di Masjidil Haram, ya, anal Masjidil Haram kana yukhassu fi Ramadan bimazidi minal qanadil wa thuriyat. Dulu Masjidil Haram itu dikhususkan di bulan Ramadan dengan ditambahkannya qanadil,
Qanatil itu apa ya? Kindil, semacam kalau sekarang lampu ya apa? Wadahnya, wadah minyaknya itu apa namanya? Apa? Wadahnya itu loh, apa namanya? Kalau orang Jawa kendil gitu ya. Makanya bahasa kendil orang Jawa itu dari kindil. Ya semacam wadah untuk minyaknya, terus nanti di atasnya ada lampunya, itu namanya kindil, jamaknya qanadil. Jadi dulu Masjidil Haram itu kalau hari-hari biasa penerangannya biasa. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, para sahabat itu mengkhususkan menambahkan lampu sampai terang benderang. Ya, di sekitar Masjidil Haram. Ya, wa annahu kana fi Ramadan adwa'a minhu fi sairi sanah min sairi mawasim siwa. Maka saat itu di bulan Ramadan penerangan di Masjidil Haram itu lebih terang benderang dibandingkan dengan seluruh bulan dari seluruh tahun dari musim-musim yang ada di selain bulan Ramadan. Ini disebutkan oleh ulama tadi Al-Azraqi dari ulama salaf, ya, yang seperti itu. Jadi generasi itu kan beliau wafatnya tadi saya katakan 250 Hijriah ya, berarti itu terjadi di masa beliau. Di abad ketiga itu amaliyah itu terjadi juga. Sebelumnya di zaman sahabat Umar bin Khattab, sahabat itu abad pertama ya, abad pertama, kedua, ketiga. Jadi abad ketiga 300 tahun setelahnya itu masih diamalkan dari sahabat sampai abad ketiga. Al-Azraqi itu menyalakan lampu-lampu. Kalau sekarang yo tambah lampunya, tambah lampu hias. Itu terjadi. Jadi amat tidak tepat kalau kemudian menerangi, memasang lampu-lampu hias, kemudian menambahkan hias-hiasan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan atau hari Idul Fitri itu kemudian dianggap terlarang ya. Ini tidak tepat sama sekali. Itu sudah dilakukan oleh generasi salaf, sahabat, dan diikuti oleh generasi-generasi yang setelahnya. Karena kita beragama ini mengikuti salaf ya, manhajus salaf dan kurun as-salaf as-saleh. Kurun salaf saleh itu kurun sahabat, tabi'in, tabi'in, abad pertama, kedua, dan ketiga. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti misalkan memasuki menjelang hari raya Idul Fitri, kemudian kita melakukan hal-hal yang seperti ini dan yang sejenisnya, menghiasi rumah dengan mungkin dengan berbagai apa ya, mungkin dengan gambar, dengan pita-pita, dengan lampu hias, atau di halaman masjid juga diberi seperti itu ya. Ini perkara yang sangat diperbolehkan. Selain itu masalah duniawi, itu juga sunnahnya para sahabat, telah disunahkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala dan telah dikerjakan oleh para ulama salaf. Kalau sekarang mungkin juga ada obor gitu kan, ada obor atau ada hal-hal yang mencerminkan ini momen spesial, bukan momen biasa ya. Ini momen spesial, ini hari raya ya. Kadang malah hari raya sekarang ini di sebagian tempat tuh kayak nggak ada apa-apa gitu, rasa sudah nggak ada kalau hari raya. Kemudian apa namanya, kondisi pun tidak mencerminkan ini hari raya. Raya itu kan besar, hari besar, hari spesial luar biasa, itu kayak biasa saja, nggak ada bedanya dengan tidak hari raya gitu. Malah sekarang ini ya masjid-masjid gelap ya, nggak ada masalah, nggak ada apa ya, sesuatu yang menonjol gitu. Padahal di masa salaf itu seperti itu mana ya, mereka itu memperlakukan momen-momen itu berbeda dengan hari-hari biasa ya, hari-hari biasa. Jadi ini sebuah ilmu ya yang harus kita pahami, dan marilah kita berusaha untuk merujuk kembali pemahaman keberagaman kita itu, merujuk pada para salaful ummah, salafus saleh, dan generasi awal. Dalam sebuah ucapan disebutkan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Pemahaman orang-orang
saat ini di zaman ini tidak akan baik sampai mengikuti pemahaman para generasi terdahulu. Dan pelajaran kedua, kita tidak boleh bermudah-mudah menisbatkan satu amalan karena tidak tahu, kemudian itu kita nyatakan, kita klaim itu amalan Syiah katanya. Syiah itu Daulah Fatimiyah itu jauh sekali dari generasi sahabat. Sahabat sudah melakukan, andai Bani Fatimiyah, Daulah Fatimiyah Syiah itu melakukan itu tidaklah mengubah satu hukum yang dilakukan sahabat Umar, yang sunnahnya Umar bin Khattab menjadi haram gara-gara dilakukan oleh Daulah Fatimiyah yang Syiah. Kaidahnya kan begitu, kalau ada amalan sunnah kemudian dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang, itu tidak kemudian amalan yang hukumnya sunnah itu menjadi haram karena dilakukan oleh orang yang menyimpang gitu. Contoh dekat begini, Nabi itu pernah cukur gundul, tahu nggak? Pernah nggak Nabi cukur gundul? Pernah, walaupun Nabi itu rambutnya panjang, tapi Nabi itu pernah cukur gundul. Artinya cukur gundul itu paling tidak minimal boleh. Kalau sekarang ini di zaman ini kemudian itu dilakukan juga oleh orang-orang non-muslim, orang-orang Hindu, Buddha, para biksu, itu tidak kemudian cukur gundul itu menjadi haram, karena hukum asalnya sudah boleh dan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh sebagian sahabat. Tidak kemudian menjadi haram gara-gara orang-orang di zaman ini sebagian non-muslimnya dari biksu atau orang Hindu Buddha itu melakukannya. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.